Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hasanah dari Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan eksposur valuta asing, di mana eksposur valuta asing itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, eksposur translasi atau akuntansi. Yang kedua, eksposur ekonomi atau operasi, dan eksposur transaksi. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan ketiga eksposur tersebut. Baik, sebelum memasuki kepada inti mengenai pembahasan pada presentasi kali ini, yakni mengenai perbedaan antara ketiga eksposur tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk mengetahui mengenai eksposur dan juga eksposur valuta asing. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai eksposur. Apa sih eksposur? Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat mengenai eksposur. Yang pertama, menurut Kuncoro 2000, eksposur adalah seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs falas. Sementara itu, terdapat pula menurut Levy 2001, eksposur merupakan gambaran dari tingkat atau derajat perubahan nilai suatu objek dalam mata uang asal karena perubahan kurs. Jadi di sini dapat kita kaitkan atau dapat kita simpulkan di mana eksposur ini terjadi akibat perubahan dari kurs falas atau perubahan nilai tukar. Oleh karena itu, akibat adanya kurs falas ini tentunya akan mempengaruhi suatu perusahaan. Kemudian eksposur ini berhubungan dengan nilai mata uang domestik real yang terdapat pada aset dan kewajiban atau pada pendapatan operasi perusahaan, sehingga nilai aset dan kewajiban ini ditentukan pada suatu saat tertentu. Kemudian nilai pendapatan operasi itu dihitung selama periode waktu tertentu. Perubahan kurs yang lebih besar ataupun yang lebih kecil dari apa yang diharapkan, hal tersebut itu yang akan menimbulkan keuntungan atau kerugian atas aset, kewajiban atau pendapatan operasi. Jadi di sini ketika perubahan kurs itu meningkat ataupun menurun, jadi hal tersebut itu akan berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan. Arti lain dari eksposur valuta asing ini adalah sensitivitas perubahan dalam nilai real aset, kewajiban atau pendapatan operasional yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri terhadap perubahan kurs mata uang asing yang tidak dapat diantisipasi. Jadi perubahan kurs mata uang ini tidak dapat diantisipasi, namun kita dapat meminimalkan risikonya lah begitu. Biasanya perusahaan yang banyak melakukan bisnisnya di luar negeri inilah yang cenderung akan menghadapi berbagai risiko, yakni salah satunya adalah risiko nilai tukar atau foreign exchange exposure ini. Yang mana nilai tukar ini merupakan seberapa besar jumlah satu mata uang yang ditukar dengan mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang dari suatu negara itu dapat ditentukan oleh seberapa besar permintaan dan penawaran yang terjadi di negara tersebut. Nah, hal tersebut itu yang mampu mempengaruhi besar kecilnya nilai tukar pada negara tersebut. Eksposur terhadap perubahan kurs valuta asing ini dikategorikan ke dalam 3 tipe yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa dalam materi ini kita akan membahas mengenai perbedaan ketiga eksposur tersebut. Nah, yang mana ketiga eksposur tersebut
adalah merupakan eksposur terhadap perubahan kurs valuta asing, yakni ada eksposur translasi atau eksposur akuntansi, kemudian ada eksposur ekonomi atau eksposur operasi, dan yang terakhir ada eksposur transaksi. Baik, yang pertama adalah eksposur translasi atau eksposur akuntansi, yang mana eksposur ini adalah perubahan laba akuntansi dan neraca yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Seperti sebelumnya, eksposur itu adalah bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang atau valuta asing. Terjadinya eksposur translasi ini dikarenakan perusahaan multinasional merupakan perubahan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Biasanya pada eksposur translasi ini perusahaan multinasional itu melakukan laporan konsolidasian mengenai perusahaan anaknya, yang mana perusahaan anaknya atau cabangnya itu berada di beberapa negara. Dan pada saat pelaporan keuangan, perusahaan induk multinasional ini melakukan laporan keuangan konsolidasian. Baik, yang berikutnya adalah eksposur ekonomi atau operasi, yang mana merupakan pengukuran dari setiap perubahan pada nilai perusahaan sekarang karena perubahan aliran kas operasi, yang mana perubahan tersebut muncul disebabkan oleh adanya fluktuasi valuta asing yang tidak terduga, yang artinya setiap adanya pergerakan perubahan kurs valuta asing akan menyebabkan perubahan pendapatan, juga perubahan pengeluaran, yang mana akan berpengaruh langsung terhadap keuntungan aliran kas saat ini. Jadi setiap perusahaan yang memiliki pendapatan dan pengeluaran dalam mata uang asing akan memiliki eksposur operasi atau ekonomi ini. Yang mana tujuan dari eksposur ekonomi atau operasi ini adalah untuk mengetahui dampak dari perubahan kurs mata uang asing yang tidak terduga terhadap kegiatan operasi dan persaingan antar perusahaan. Baik, kemudian yang terakhir adalah eksposur transaksi, di mana eksposur transaksi ini adalah mengukur perubahan nilai transaksi akibat adanya perbedaan antara nilai kurs pada saat transaksi terjadi dengan saat transaksi diselesaikan. Jadi eksposur transaksi ini terkait dengan transaksi yang sudah dilakukan namun belum jatuh tempo seperti utang dan piutang, yang mana salah satu contohnya itu ketika pihak lain melakukan perjanjian dengan perusahaan lain, namun pada saat belum jatuh tempo terjadi perubahan nilai tukar, sehingga saat jatuh tempo maka pihak yang terkait itu akan membayar dengan perubahan kurs yang terjadi gitu. Jadi bisa saja di antara transaksi ini akan menimbulkan kerugian ataupun keuntungan di antara kedua belah pihak. Biasanya eksposur transaksi ini terjadi adanya kontrak transaksi yang mengikat arus kas masuk dan keluar yang didenominasi oleh mata uang asing. Jika terjadi perubahan nilai tukar antara saat penerimaan atau pengeluaran uang dengan saat transaksi terjadi, maka nilai uang yang diharapkan diterima atau dikeluarkan pada saat transaksi menjadi tidak sama dengan kenyataannya, sehingga akan menimbulkan keuntungan dan kerugian. Baik, yang selanjutnya kita memasuki kepada inti dari pembahasan kali ini, yakni mengenai perbedaan antara ketiga eksposur tersebut, yakni eksposur translasi, eksposur ekonomi, dan eksposur transaksi, yang mana perbedaan antara ketiganya tersebut itu terdapat pada perbedaan konseptual antara eksposur transaksi, operasi, dan akuntansi, yakni yang pertama itu eksposur transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terjadi
karena terdapat perbedaan antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan atau dipenuhi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada pengertian eksposur transaksi. Jadi pada konsepnya eksposur transaksi ini mengukur perubahan pada nilai transaksi pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Jadi di antara waktu tersebut itu terdapat perubahan karena terjadinya perubahan nilai tukar. Yang berikutnya adalah eksposur ekonomi atau operasi, yang mana perbedaan konseptualnya ini yakni jika eksposur ekonomi atau operasi ini mengukur perubahan nilai sekarang perusahaan yang disebabkan oleh adanya perubahan pada aliran kas di masa yang akan datang karena terjadi perubahan yang tak terantisipasi pada kurs valuta asing. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perubahan pada kurs valuta asing atau pada nilai tukar itu di suatu negara itu tidak dapat diantisipasi atau terjadi tak terduga begitu. Kemudian yang berikutnya, eksposur transaksi dan eksposur operasi ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama berhubungan dengan perubahan pada aliran kas perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, yakni jika eksposur transaksi ini yang mana perubahannya itu sudah melalui kontrak yang disepakati. Namun pada eksposur operasi ini tanpa melalui kontrak, yakni terjadinya perubahan valuta asing itu seketika ya terjadi di masa depan. Namun pada eksposur transaksi, yakni sama kedua belah pihak sudah mengetahui, sudah menyepakati apabila di masa yang akan datang akan terjadi perubahan nilai tukar atau perubahan kurs valuta asing. Yang terakhir adalah eksposur akuntansi, yakni yang mana perbedaan konseptualnya itu kalau eksposur akuntansi ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan representasi akuntansi, yang mana biasanya ini perusahaan multinasional itu melakukan pelaporan konsolidasian dengan perusahaan anaknya, yang mana biasanya perusahaan multinasional ini memiliki perusahaan anak yang berada di berbagai negara, dan saat melakukan pelaporan konsolidasian itu tentunya mengikuti perusahaan induk, yakni akan dikonversi kepada mata uang lokal yang dimana perusahaan induk tersebut berada. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya tekankan lagi jika bahwa eksposur itu merupakan perubahan perusahaan yang dipengaruhi oleh nilai tukar atau nilai valuta asing, seperti itu. Dan untuk perbedaan antara eksposur akuntansi, transaksi, dan ekonomi, yakni perbedaannya itu terdapat pada perbedaan konseptualnya sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.